Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. اقسم بالله شعور عزة وفخر وتمكين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله يثبت المجاهدين وينصرنا يا رب العالمين. الله أكبر. لسه الصواريخ بتطلع. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أحلى صوت ممكن تسمع في حياتك. الله أكبر. يا جماعة لا تفعل. لا تقدر صعب. لا تقدر صعب. شهادة كثير وجرحة كثير. قاعد برقم المشاهدة قاعد بقول له احكي اشهد ان لا اله الا الله. وهودوا قدامي. وهودوا. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan si Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pecinta Injil Habagat, itu tadi cuplikan video di awal yang sama-sama kita tonton. Kita perhatikan bagaimana seorang pemuda Palestina yang begitu senang, yang begitu sukacita, sambil takbir dia menunjukkan sukacitanya. Tidak henti-henti dia teriak nama Tuhan, tidak henti-henti dia takbir. Sesekali dia melihat ke arah langit. Apa yang dia lihat? Ternyata dia lagi memandang, lagi memperhatikan bagaimana teroris Hamas melakukan serangan kepada Israel. Kelihatan di langit-langit Bapak Ibu, di awan-awan bisa dilihat ketika teroris Hamas melakukan serangan roket ke daerah Israel. Pria Palestina tersebut dengan begitu bangga, yakin, dengan begitu percaya diri, dia berpikir bahwa dia menang. Mereka menang. Kenapa mereka bisa berpikir menang? Karena Hamas tiba-tiba melakukan serangan lebih daripada 5.000 roket dalam waktu satu hari. Dan yang memulai pertama adalah Hamas. 5.000 roket lebih Bapak Ibu. Bukan 1, 2, 3, 4 roket. 5.000 roket lebih. Maka pria atau pemuda Palestina tadi yang kita sama-sama lihat, dia begitu bangga, dia begitu senang, begitu sukacita kelihatan di raut wajahnya. Dan tak henti-henti dia menyebut nama Tuhan. Tak henti-henti dia takbir. Tetapi endingnya apa yang terjadi saudaraku? Tak lama setelah itu, dia masih juga buat video. Beredar video dia. Entah dia yang bikin, entah orang lain yang bikin, kita tidak tahu. Kalau yang pertama, video pertama, kita itu jelas dia yang bikin. Tapi video kedua, apakah dia yang bikin atau orang lain? Dia lagi menangis sambil lihat kamera. Mungkin dia juga yang bikin. Tapi siapa yang upload? Nah, sambil menangis. Itu Bapak Ibu gambaran teman-teman kita dari seberang di berbagai belahan dunia. Mereka teriak nama Tuhan. Mereka takbir tanpa henti ketika mendengar Israel diserang oleh Hamas. Tak lama berselang, Hamas diserang. Israel diserang oleh Hamas. Tak lama berselang Bapak Ibu, Israel membalas serangan. Begitu Israel membalas serangan, semuanya teman-teman dari seberang mengutuk Israel. Ini tak henti-henti kita beritakan. Jadi itu dia teman-teman dan Bapak Ibu semua, satu uraian ataupun satu penjelasan dari Mas Effendi ya. Dan bagaimana menurut kalian? Dan memang situasi di sana telah memunculkan banyak reaksi, banyak tanggapan di tengah-tengah masyarakat ya. Sekali lagi ada yang pro, ada juga yang kontra ya. Ada yang membela Israel, ada juga yang membela Hamas ya. Karena situasi yang sedang berlangsung hari ini adalah Israel versus Hamas, bukan Israel versus Palestina. Jadi ini kita mesti sepakati dulu kawan-kawannya, karena memang kenyataan yang ada seperti itu ya. Dan situasi ini kan disebabkan oleh Hamas yang melakukan serangan dadakan kepada pihak Israel
tepatnya pada tanggal 7 Oktober yang lalu itu adalah pada hari Sabtu ataupun pada hari Sabatnya orang Israel. Dan sebagaimana sudah kita ketahui ya, bagi yang belajar pasti tahu kawan-kawannya bahwa ya pada hari Sabat ini kan sesuai dengan ketentuan hukum Taurat ya, Israel ini kan tidak bebas kawan-kawannya melakukan aktivitas mengangkat beban seperti hari-hari biasanya. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh pihak Hamas menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober itu tepat pada hari Sabat ya. Dan apa yang kemudian terjadi, pihak Israel ya ini terus-terusan melakukan serangan pembalasan ya, bahkan menargetkan untuk membumi hanguskan Hamas kawan-kawannya. Dan tadi juga sudah kita lihat ya, ada satu cuplikan video yang ramai beberapa hari belakangan ya, terkait dengan seorang pemuda ya, yang nampaknya ketika pihak Hamas menyerang Israel, waduh, nampaknya dia senang sekali kawan-kawannya, dia bergembira, dia apa namanya ya, berseru-seru ya. Tetapi apa yang kemudian terjadi ketika pihak Israel melakukan pembalasan? Nah, Bapak Ibu tadi sudah lihat ya, dia nangis kawan-kawannya. Nah, itulah situasinya ya. Karena itu kadang-kadang saya berpikir begini teman-teman ya. Kenapa ya orang-orang tuh senang banget kalau kemudian ya ada serangan terhadap Israel ya, ada serangan terhadap kaum Israel ini kawan-kawan, seperti awal-awal pada tanggal 7 itu ya. Beberapa tokoh nampaknya senang sekali ya ketika Hamas menyerang Israel secara dadakan, bahkan itu dianggap sebagai serangan yang jitu ataupun serangan yang luar biasa. Tetapi ya kawan-kawan semua, ketika Israel membalas, barulah kemudian semua bersuara mengatakan kemanusiaan. Nah, itulah situasinya Bapak Ibu ya. Sedangkan ketika pihak Hamas melakukan serangan dadakan kepada Israel ya pada tanggal 7 itu, tak ada yang bicara kemanusiaan kawan-kawannya. Ya, untuk orang-orang yang memuji Hamas tuh semuanya katanya ini salah Israel dan segala macamnya karena agresi selama ini kepada warga Palestina. Dan Hamas melakukan itu sebagai bentuk pembelaan terhadap warga Palestina. Nah, ini menarik kawan-kawan. Kalau kita ingat ya, beberapa hari yang lalu pihak dari pemerintah ya, PLO Palestina ya, presidennya itu justru menyampaikan bahwa serangan yang dilakukan oleh pihak Hamas kepada Israel tidak mewakili rakyat Palestina, dan bahkan presiden Palestina sendiri juga memberikan kecaman. Nah, itulah situasinya Bapak Ibu ya. Itulah situasi yang sedang terjadi di ruang publik mengenai Israel versus Hamas ini. Dan nampaknya Bapak Ibu ya, bahkan di video kita sebelumnya tadi kita sudah bahas ya, pihak dari Israel sudah memasuki Gaza kawan-kawannya. Bahkan mereka mengklaim ya, juga sudah apa namanya ya, mengepung Hamas ya. Lalu kemudian Bapak Ibu, mari kita lihat di sini ada beberapa ini kawan-kawannya informasi yang bisa kita lihat sebagai update-annya ya. Ini beberapa jam yang lalu ya, bahwa pihak dari Hamas juga menyerang markas tentara Israel ya di Erez katanya ya. Jadi ini memang mereka saling serang kawan-kawannya. Lalu kemudian juga di sini dikatakan bahwa apa namanya, momen serangan udara Israel hantam markas Hamas di Gaza. Jadi Bapak Ibu semua ya, ini memang sudah ramai sekali ya. Bahkan di sini ya Bapak Ibu semua kita lihat ya, komandan senior Hamas tewas dalam serangan kedua di Kem Jabalia katanya. Lalu kemudian juga di sini kawan-kawannya ini ada bantahan dari Hamas ya. Lalu kemudian ya, serangan udara mematikan Israel hantam Gaza, komandan terpenting Hamas katanya juga ikut tewas ya. Ya, ini dia Bapak Ibu ya. Ini memang sedang ramai, tapi dari pihak Hamas katanya juga membantai. Nah, itu dia kawan-kawan, mana yang bisa kita percaya ya, itu dia ya. Kembali kepada masing-masing kita, tapi yang paling penting dan yang pasti ya, korban di sana terus mengalami peningkatan ya. Ini sudah mau 1 bulan ya, besok hari kawan-kawan ini sudah 1 bulan, dan situasinya belum ada tanda-tanda ini mereda ya, belum ada tanda-tanda bahwa ini akan segera berakhir ya. Karena itulah kasihan sekali ya, yang merupakan warga biasa, merupakan masyarakat biasa, bahkan Bapak Ibu semua ini di tengah-tengah bangsa kita sendiri ya, di Indonesia, oleh beberapa orang ini yang mereka melakukan demo kan kawan, di McD ya. Itu ada 2 tempat ya, apa namanya, satu hari apa itu kawan-kawan, saya lihat katanya ada satu daerah ya, di mana itu kawan-kawannya, ada yang masih ingat kah ya, di McD. Lalu kemudian juga apa namanya, ada satu lagi tadi kawan-kawan saya lihat itu ya, coba saya kasih tunjuk dulu ya kepada teman-teman semua supaya kita bisa lihat ini ya. Sebentar kawan-kawannya, saya coba kasih tunjuk ya, demo di ini kawan-kawannya. Oke, ini dia ya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, ini yang di sini dikatakan ya, McDonald ya, katanya McDonald Israel mau diboikot gara-gara sumbang 4.000 makanan ya. Oke Bapak Ibu, mana ini ya, ini sebentar Bapak Ibu ya. Oke, di cabang mana ini ya. Nah kawan-kawan, menariknya ya, karyawan-karyawan McDonald ini bukan orang Yahudi loh kawan-kawan ya, yang di Indonesia ini itu banyakan yang beragama Islam loh Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu lagi nih bagaimana sama mereka ya, kalau misalnya tutup lalu karyawan di situ bagaimana. Nah itu dia Bapak, ini juga yang kemudian disoroti oleh Mas Permadi ataupun Abu Janda ya. Ini dia Bapak Ibu ya. Sebentar, mana ini tadi ya, di sini ini Bapak Ibu ya, ini Bapak Ibu ya, ini dia ya. Jadi memang di beberapa daerah sudah ini kawan-kawan ya, sudah terjadi ya
Ini dia lagi di sini katanya di Probolinggo ya, Midol KFC di kota Probolinggo ya. Ini dia ya. Oke, ini sepi katanya kawan-kawannya. Oke, jadi itu dia Bapak Ibu ya. Ya, memang bagi saya sih secara pribadi ya, kalau orang mau protes ya silakan-silakan saja. Namanya juga kita berada di alam demokrasi ya. Tentu masing-masing individu, masing-masing kelompok punya caranya untuk mengekspresikan pembelaannya ataupun kontranya terhadap sesuatu. Tetapi ya saya ingat apa yang disampaikan oleh Mas Perbadi Arya bahwa ya boleh-boleh saja silakan aja, tapi kalian pernah berpikir nggak bagaimana dengan karyawan di situ ya? Bagaimana dengan apa namanya putra-putri bangsa Indonesia yang bekerja di situ, yang apa namanya, yang bergaji di situ, mencari nafkah di situ, bagaimana itu Bapak Ibu? Nah itu dia ya, situasinya memang jadi ini tidak sederhana. Jadi kawan-kawan semua, itu dia ya penjelasannya sebagaimana tadi sudah kita dengarkan juga, dan tentu kita terus harapkan semoga di sana ya kondisinya segera membaik Bapak Ibu ya. Terima kasih, salam damai, salam toleransi, dan salam sejahtera bagi kita semua.